Hai semuanya, semoga hari kalian baik ya. Hari ini saya mau ngajak ngobrol kalian tentang sesuatu yang sebenarnya udah sering banget kita denger, tapi jarang banget kita pikirin secara serius, yaitu masa kecil. Lebih tepatnya, pengaruh masa kecil terhadap kehidupan kita sekarang. Kalian pernah kepikiran nggak, kenapa kalian gampang overthinking? Atau kenapa kalian susah percaya orang lain? Atau malah sebaliknya, kenapa kalian selalu merasa harus nyenengin semua orang, padahal kalian sendiri capek banget? Bisa jadi, jawabannya ada di masa kecil kalian. Nah, kalau ngomongin soal masa kecil dan pengaruhnya ke kehidupan dewasa, kita nggak bisa lepas dari satu nama besar di dunia psikologi, Sigmund Freud. Yap, Freud ini tokoh yang terkenal banget dengan teori psikoanalisisnya. Dia percaya banget bahwa banyak hal yang kita lakukan hari ini, secara sadar atau nggak sadar, itu bentuk dari pengalaman-pengalaman masa kecil yang menumpuk dan belum selesai. Freud tuh kayak orang yang mengasih kita kaca pembesar buat ngelihat masa lalu, terus bilang, "Tuh kan, ini kenapa kamu sekarang begini?" Freud membagi perkembangan kita sejak kecil ke dalam beberapa tahap, dan katanya kalau ada sesuatu yang nggak beres di satu tahap, itu bisa berpengaruh ke tahap-tahap berikutnya. Contohnya nih, bayi yang terlalu lama disapih bisa tumbuh jadi orang dewasa yang punya kecenderungan bergantung sama orang lain. Atau anak yang dikontrol banget pas toilet training bisa tumbuh jadi perfeksionis, keras kepala, bahkan bisa gampang marah kalau sesuatu nggak sesuai rencana. Kedengarannya lucu ya, tapi kalau dipikir-pikir, make sense juga. Dan bukan cuma soal perkembangan fisik atau kebiasaan, tapi lebih ke bagaimana kita memaknai dunia waktu kecil. Misalnya, anak yang tumbuh di lingkungan penuh kritik dan minim pujian bisa tumbuh jadi orang dewasa yang selalu merasa dirinya kurang. Atau anak yang selalu disuruh diam dan gak boleh nangis, bisa jadi orang yang susah banget mengungkapkan emosi. Kita mikirnya, ya udahlah, itu masa lalu. Tapi nyatanya, tubuh dan pikiran kita masih nyimpen semua itu. Freud juga bilang, ada bagian dari diri kita yang disebut alam bawah sadar. Ini kayak ruang gelap dalam pikiran kita yang nyimpen semua hal yang pernah kita rasain, pikirin, tapi nggak kita sadari. Jadi misalnya kalian tiba-tiba panik tanpa sebab jelas, bisa jadi itu alarm dari trauma kecil yang dulu kalian alami tapi kalian lupa. Atau kenapa kalian selalu tertarik sama tipe pasangan tertentu? Mungkin karena secara nggak sadar kalian nyari figur yang mirip orang tua kalian. Nggak selalu persis, tapi familiar. Hal menarik lain dari teori Freud adalah soal mimpi. Katanya, mimpi itu jendela ke alam bawah sadar. Jadi hal-hal yang kita pendam bisa keluar lewat mimpi. Misalnya kalian mimpi dikejar-kejar, bisa jadi itu simbol dari rasa takut atau tekanan yang selama ini kalian abaikan. Freud percaya nggak ada yang namanya mimpi yang sekadar random. Semua ada maknanya, cuma kadang kita terlalu sibuk buat mikirinnya. Terus ada juga yang disebut mekanisme pertahanan diri. Ini kayak cara otomatis kita buat ngelindungi diri dari rasa sakit atau konflik batin. Misalnya, kalian pernah nggak sih ngerasa sakit hati banget tapi pura-pura santai? Nah, itu contoh dari represi atau penyangkalan. Atau kalian pernah nyalahin orang lain padahal sebenarnya kalian yang salah. Itu namanya proyeksi. Kita ngeluarin hal yang enggak nyaman dari diri kita dan lempar ke orang lain. Semua itu terjadi bukan karena kita jahat atau lemah, tapi karena otak kita punya cara sendiri buat bertahan. Dan kadang, cara itu kebawa dari masa kecil, karena dulu kita nggak diajarin cara lain buat ngadepin rasa sakit. Kalau dari kecil kita terbiasa menahan emosi, kita akan bawa itu sampai dewasa. Kalau dari kecil kita diajarin bahwa nangis itu lemah, kita akan tumbuh jadi orang yang lebih milih marah atau cuek daripada jujur sama perasaan sendiri. Tapi bukan berarti kita sepenuhnya ditentukan oleh masa kecil ya. Freud percaya bahwa masa kecil itu penting banget, tapi kita juga punya kesadaran dan pilihan. Kita bisa mengenali pola-pola lama yang udah gak sehat
dan mulai pelan-pelan ngelepasin. Ibaratnya, masa kecil itu nulis bab pertama dari hidup kita, tapi kita masih bisa nulis bab-bab berikutnya dengan cara yang lebih sadar dan lebih sehat. Yang menarik adalah, banyak dari kita mungkin nggak sadar bahwa kita masih nyeret luka lama dari masa kecil. Dan bukan luka besar kayak kekerasan atau kehilangan aja, tapi juga luka-luka kecil yang kelihatannya sepele tapi dampaknya gede. Kayak nggak pernah diajak ngobrol serius, atau sering dibanding-bandingin sama saudara, atau bahkan terlalu dimanja. Semua itu bisa ngebentuk cara kita ngelihat dunia, ngelihat diri sendiri, dan orang lain. Jadi kalau sekarang kalian ngerasa ada sesuatu yang ngganjel dalam hidup kalian, entah itu hubungan yang selalu gagal, rasa nggak pernah cukup, takut ditinggal, atau susah percaya orang lain, mungkin ada baiknya kalian ajak diri sendiri ngobrol. Tanyain, sebenarnya ini datang dari mana sih? Apa yang dulu pernah aku alamin dan sekarang masih kebawa? Karena jujur aja, nggak semua jawaban bisa kita temuin di masa sekarang. Kadang, untuk ngerti kenapa kita begini sekarang, kita harus jalan mundur dulu. Balik ke masa-masa kecil. Bukan buat nyalahin orang tua atau nyari kambing hitam, tapi buat ngerti. Karena pemahaman itu bisa jadi awal dari perubahan. Kita bisa maafin masa lalu dan ngasih kesempatan diri kita buat tumbuh dengan cara yang baru. Dan kalau kalian ngerasa butuh bantuan, itu nggak apa-apa. Nggak harus semuanya kalian selesain sendiri. Kadang kita butuh orang lain, entah itu teman, mentor, atau bahkan profesional, buat bantu kita ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karena seringkali kita terlalu dekat sama masalah sampai kita nggak bisa ngelihat bentuk aslinya. Akhirnya, hidup kita memang dibentuk dari banyak hal. Tapi masa kecil, menurut Freud, punya andil besar. Dan kalau kita bisa berdamai sama bagian itu, kita bisa jadi versi diri kita yang lebih utuh. Nggak sempurna, tapi lebih sadar. Lebih ngerti kenapa kita merasa, berpikir, dan bertindak seperti sekarang. Dan dari situ, kita bisa mulai nyusun ulang hidup kita. Bukan dari luka, tapi dari harapan. Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai akhir. Semoga obrolan barusan bisa jadi bahan renungan. Dan semoga kalian makin sayang sama diri sendiri. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya.